Al-Fatihah. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu hudayah, amma ba'd. Fa inna asdaqal hadis kitabullah wa khairal hadi hadiyu sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umur muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharain amin. Wa qala lan ngendika sapa alaihi salatu wassalam Kanjeng Nabi alaihi salatu wassalam, man sapane wonge tolabe luru sapa wong adunya ing donya ya amalil akhirah kelawan laku-laku perbuatan akhirat. Wa masa mongko busek sapa Allahu Gusti Allah wajhahu busek ing raine wong wa mahaqalan nglebur sapa Allah dzikrahu ing sesebutane wong. Wasbatalan netepake sapa Allah ismahu ing arane wong finnar ing dalem neraka. Maka bersabda baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, man talabat dunya, barang siapa mengejar, mencari dunia bi amalil akhirah dengan perbuatan akhirat, kasaumin wa sholatin wa shadaqatin wa hajjin wa jihadin fi sabilillah wa ghairi dzalik min amalil akhirah, dari perbuatan akhirat, tamasallahu wajhah, maka Allah akan menghapus wajahnya, yakni menghapus pandangan wajahnya atau membutakan pandangannya, wa mahaqa dzikrah, dan Allah hancur leburkan kebesaran namanya, wa asbata ismahu finnar, dan Allah tetapkan nama orang tersebut ditetapkan menjadi penghuni neraka. Talabat dunya bi amalil akhirah, yakni riya. Maksud Rasulullah talabat dunya bi amalil akhirah adalah riya. Jadi definisi riya kalau mengikuti hadis Rasulullah, riya itu apa? Secara istilah, talabat dunya bi amalil akhirah. Ini definisi secara hadis. Definisi secara para ahli ilmu tasawuf ya macam-macam, kayak talabul manzilah wa ta'zim 'indan nas fi amalil akhirah. Jadi kalau ditanya riya itu apa? Mencari dunia dengan perbuatan akhirat. Sholat agar rezekinya lancar. Sholat sebagai pencitraan, tarling, tarawih keliling sebagai politik, membaca Al-Quran, membaca manaqib liljah, supaya untuk mendapat kedudukan di mata masyarakat, menjadi imam masjid agung agar dihormati oleh masyarakat. Itu semua
mencari kedudukan dunia dengan perbuatan akhirat. Itu namanya riya. Nama lainnya syirkul asghar atau syirik kecil atau syirkul khafi, syirik yang samar. Maka orang yang riya tolabad dunia bi'amalil akhirah, yakni al-murai, orang yang ria-rianan, maka Allah akan menghapus wajahnya. Tomasa ini kalau ketemunya ainah ya membutakan, matanya buta. Wong dia amal harusnya untuk Allah kok dikasihkan untuk selain Allah. Jadi dia tidak punya penglihatan. Jadi hati-hati, di dunia matanya melihat, tapi nanti di akhirat dia dibutakan pandangan wajahnya. Allah menghapus pandangan mata dari wajahnya. Na'udzubillah min dzalik. Mahaqqa dzikrah, Allah meleburkan, menghancurkan, meluluh lantakkan sebutannya. Dahulu dia jihad di dunia, kemudian dipanggil pahlawan. Dahulu dia di dunia dipanggil sebagai al-alim, al-allamah, al-mukarram. Dulu dipanggil sebagai mujahidin fi sabilillah, tapi Allah berkata, kadzabta. Dalam hadis, engkau seorang pendusta. Kadang orang-orang yang ria ini dipanggil ya fajir, ya fasek, atau ya ghadir, wahai pecundang, ya fasek, wahai pendosa, ya fajir, wahai orang yang durhaka. Padahal di dunia dipanggil al-ustad, al-alim. Allah ngomong kadzabta, qatalta li ayyuqala jari. Engkau di dunia misal disebut mujahid, pahlawan, engkau dusta karena engkau berjihad bukan untukku, tapi agar engkau disebut pemberani. Yang ustadz, yang qori, apal Quran, dahulu disebut al-hamil atau al-hafidh atau al-hafidhah, semua hancur lebur namanya. Wah, ini yang paling ditakutkan orang. Sampai nenang dunia namanya dirusak, reputasinya dihancur, kayak wedine apa mboten? Tapi tandane sampai nurung ma'rifat gitu. Nek wong wis kenal Allah, man arafallah, orang yang telah mengerti Allah, la yadurul madah wal qadah liman arafa rabbah. Kata ulama-ulama tasawuf, orang yang mengenal Allah tidak dijajah oleh opini publik, tidak madoroti terhadapnya cacian maupun pujian. Jadi ini sampean dicaci sama dipuji kok rasane seji, berarti durung ma'rifat. Suka bicara ilmu ma'rifat po, ketika mendapat cacian dan pujian kok rasanya beda. Wong ma'rifat dicaci ya weruh Allah, ingat Allah, dipuji ya ingat Allah. Paham nggih? Orang-orang yang reputasinya dihancurkan ini sangat takut. Bahkan kadang lapor pencemaran nama baik, padahal bu baik bu orang nggih. Harga diriku dilecehkan, lalu besok nang donya diwirangke. Nggih al-qori, ini dulu al-alim. Ternyata Allah kadzabta, engkau seorang pendusta, karena lakinnaka ta'allamtal ilma liyuqal alim
wa qara'tal Qur'an liyuqal qari. Engkau belajar agar disebut al-alim, engkau menghafal Al-Qur'an agar disebut al-qari. Paham nggih? Orang yang bersedekah disebut aghnia, donatur, dermawan. Ternyata di hadapan Allah disebut kadzdzabta. Walakinnaka fa'alta liyuqal huwa jawadun. Ternyata engkau beramal sedekah jariyah, infak dan sebagainya, wakaf dan sebagainya agar engkau disebut orang yang dermawan. Nang donya namane dihancur kebe wirang napa mboten? Padahal sing mirangke menungso. Tur durung tentu hasilnya wirang. Presiden misalnya Soekarno dipermalukan di muka dunia nggih tentang suka wanita cantik, tentang dia bersama wanita-wanita cantik untuk menghancurkan namanya. Ya dia tidak hancur, tetap jadi pahlawan. Presiden Soeharto ya banyak yang menghina, tapi bertahan selama 32 tahun. Gus Dur ya banyak yang menghina. SBY ya banyak yang menghina. Jokowi, Presiden Jokowi ya juga banyak yang menghina. Allah itu tu'til mulka man tasya, tu'izzu man tasya, tu'dhillu man tasya, tu'izzu man tasya. Memberi kepada yang siapa kehendaki, menarik dari siapa yang ia kehendaki, memuliakan terhadap siapapun yang ia kehendaki, menghinakan siapapun yang ia kehendaki. Meski 1000 manusia menghendaki kehinaanmu, tapi Allah hendak memuliakanmu, ya maafi muskilah, ora masalah. Andai 1000 manusia ingin menjunjung tinggi derajatmu nggih, tapi Allah hendak menghinakanmu, ya kemudian Allah membukakan aibmu. Makanya harusnya kita lebih khawatir ketika nama kita ini, reputasi kita ini kelak dihancurkan oleh Allah. Jenengan ustadz kemudian diisukan begini-begini, posing napa mboten? Khawatir santrine bubar, khawatir pengaruh hilang. Padahal coy temenan. Ustadz kayak gini yang nipu, saya hati-hati. Padahal coy nipu temenan, khawatir. Apa meneh ora tahu apa nipu nggih. Nah, kelak mahaqadz dzikr. Khawatir napa mboten? Mboten nggih. Nah, urusan akhirat dhewe ora patek khawatir. Kaya ora percaya ki aku nek ente kuwatir iki. Tapi nek nomoku nang kampung hancur lebur iki. Kuwatir nggih. Nah, berarti urung makrifat sampean. So ngaku apa? Mau mending ngajine ilmu makrifat. Nah wis makrifat kulillahumma malikal mulki tu'til mulka man tasya wa tu'izzu man tasya wa tudhillu yatikal innaka ala kulli syai'in qadir. Apal Allah Maha Kuasa terhadap segala sesuatu. Sehina-hina orang, jika Allah ingin memuliakan ya mulia saja. Semulia-mulia orang Allah hendak menghinakan ya tiba-tiba hina saja dia. Tapi hati-hati orang-orang yang memburu dunia, baca sholawat 1000 kali biar rezekinya lancar. Hati-hati. Salah napa mboten? Salah atau tidak? Tidak. Sholat duha biar segera punya rumah. Ijazah para masyayikh. Apaan pengen duwe omah, sholat duha 12 rakaat tiap hari. Pak insyaallah urung nganti 2 tahun wis duwe omah. Akeh ijazah pengen duwe apa?
omah karek sampean gelem nglakoni apa ora. Tetapi saya ulang berkali-kali, kalau bisa ketika sholat duha yang diingat, ya Allah duha saya ini tidak ikhlas, ya Allah duha saya ini penuh kekurangan, ya Allah jangan merasa menuntut aku duha setahun kok urung genah-genah Pak duwe omah dari arah mana duhane urung tentu apa bener duha aja ngeling-eling khasiate dieling-eling salah insyaallah malah urung nganti setahun kok wis duwe omah nek kok kuwi temenan gara-gara duhanan rumangsane bener nggih rumangsane wis pas padahal surate langganan kuliah waduhane be ora apa merapal nggih maka Thomas Allah wajah Allah menghapus pandangan mata di wajahnya ketumuan nggih wa mahaqqa dzikrah Allah hancur leburkan juluannya atau sebutan namanya dulu pahlawan revolusi misalnya dulu disebut mujahidin fi sabilillah dulu di dunia disebut bapak pembangunan umpama dulu di dunia disebut singa podium umpama dulu di dunia disebut al-mukarram al-alim al-allamah bahrul fahamah ternyata di sana diundang ya fajir wahai orang yang durhaka ya qadir wahai pecundang ya fasik wahai orang yang menyimpang dan lain sebagainya orang diundang ya kadzib wahai pendusta bejo nggih makanya aja kesenengan digelari profesor doktor kulluhum kulit nggih itu semua kulit itu semua dunia mencari ilmu aslinya kan untuk kepentingan akhirat tapi aku cari ilmu biar sugih ini mantalabat dunia bi'amalil akhirat definisi ria itu kalau kata Rasulullah talabat dunia bi'amalil akhirah beramal mencari dunia dengan beramal akhirat baca surat waqiah agar kaya salah atau tidak cuma nanti harus ketika membacanya supaya terhindar dari syirik khafi paham nggih orang yang setiap sebelum subuh membaca la ilaha illallah 1000 kali maka dia tidak akan fakir banyak doa-doa penolak fakir itu bukan hanya ratusan tapi ribuan ya. Bukan berarti salah ketika Dewi melakukan itu. Makanya kalau sudah belajar seperti ini, ada orang yang kelihatannya mencari dunia, tetapi ternyata dia membangun akhirat. Ada yang kelihatannya beramal akhirat, ternyata ia mengejar dunia. Karena di hatinya ada riya. Thomas Allah wajah, maka Allah menghapus wajahnya. Gelem rotora ini kotak kaya SpongeBob. Wirang, paham nggih? Maksudnya di situ diwirangke. Wa atsbata ismahu finnar dan ditetapkan namanya menjadi penghuni neraka. Yakni ora langsung mlebu swarga nang neraka sehingga riya dalam hatimu itu dibakar, dibersihkan terlebih dahulu, baru engkau diangkat untuk masuk ke surga. Maka tergantung ukuran riyanya, berapa persen ya berapa lama ia di neraka. Maka lebih baik panas di dunia mengobati hati yang riya daripada
kelak dipanaskan di api neraka nggih. Makanya sing hati-hati. Mentolabat dunia bi'amalil akhirah. Barang siapa mengejar dunia dengan perbuatan akhirat, tamasallahu wajhah, maka Allah membutakan pandangan wajahnya. Paham nggih? Kok buta pri wong amal kanggo Allah malah diwekehke apa donya, ya padha kaya wong mripate ra weruh. Kudune dia itu menuangkan air dari ceret menuju gelas kok dituang kering comberan, berarti padha ora weruh ora. Makanya besok nang akhirat ra weruh temenan sampean. Nauzubillah min dzalik. Tapi mending nek ana sing gendeng, mending soal dhewe iki alamat ra weruh ora. Mending ana gurune sing gendeng, penting aja njerimbong bae wis. Dhewe digendeng gurune ngintil bae tekan swarga melek mari wae nyawa seneng swarga. Nang swarga ora ana wong picek nggih, akhirat niku dimulai tangi di kubur sampai mlebu swarga kira-kira 30.000 apa tahun. Pelaku dhewe cok nyungsep napa mboten? Niku duwe guru niku mek ana sing gendeng. Andaikan aku salah ya aku digendeng guruku sing ora duwe salah. Andaikan guru saya punya salah, dia digandeng gurunya yang tidak punya salah. Andaikan gurunya guru saya salah, dia digandeng oleh gurunya yang tidak punya salah. Andaikan sampai gurunya guru saya, yaitu Syekh Abdul Qadir Al-Jilani salah, ya maka gurunya Syekh Abdul Qadir, yaitu Syekh Abdul Qasim Junaid Al-Baghdadi, ya tidak salah. Andaikan dia salah, digandeng oleh gurunya yaitu sampai Sayyidina Ali bin Abi Thalib karramallahu wajhah yang tidak salah. Andaikan Sayyidina Ali salah, beliau digandeng oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam, karena bu dhewe besok nang alam akhirat niku ketumuan apa mboten? Pernah ndelok hadis iki? Hatinya penuh dengan apa? Keriangan. Sholat dihubungkan dengan rezeki yang lancar. Sholat dihubungkan dengan kesehatan jasmani dan rohani. Sholat dihubungkan dengan kecerdasan prestasi di sekolah. Salah atau tidak? Enggak. Tetapi yang hati-hati, hatinya harus dibersihkan dari ria. Kalau tidak, Allah akan menghapus pandangan mata di wajahnya. Allah akan menghancur leburkan sebutan namanya. Ora perhatiin berhasil. Tapi ini nang donya diololo hormat, reputasiku rusak ke, aku dibunuh karakternya ke, saya dihina-hinakan. Ngoke weruh keajaibannya Allah. Wong kadang kula mikir saya ini besar karena hinaan, no. Ya karena saya ini bukan anak kiai, saya ini bukan anak tokoh orang besar, saya bukan gus, saya hanya orang biasa, bukan pemimpin ormas, bukan pemimpin partai politik, bukan pemilik pondok yang besar, sehingga biasa saja saya dihina. Mungkin aku anake Habib sing mudeng-mudenge sak Bantrek nggih, utawa nyong anake Syekh sing mudeng-mudenge sak Tampah Cina, utawa aku ki anake konglomerat, ya soalnya nyong salah kok dipuji nggih. Biarlah seperti itu, nggak masalah. Tapi nyatane kok orang dedek ke aku hina nggih. Nah, itu belajar. Qulillahumma malikal mulki tu'til mulka. Nah, sing wis ngancurke Allah ya mbok sampean anake
sing mudeng-mudenge sak ban skuter nggih. Allah akan menghinakanmu, ya hina saja. Contohnya Musa niku Gus anak Kiai Gedi Kediri, kuliah nang Rusia. Di Rusia dia pulang membawa paham komunis. Ya bahasa Arabnya pinter wong Gus, maca kitab ya bisa wong anak kiai. Wong biye kiai partainya PKI ya akeh, wong PKI ki partai. Tapi karena Allah akan menghinakannya, ya pemikirannya tidak diterima oleh orang Indonesia. Jauh-jauh kuliah nang Moskow nggih. Niku sebuah contoh saja, padahal anaknya apa? Yai nggih, Gus nek cara saiki, cuman dia berpikir kiri-kirinan atau komunis dalam pikirannya. Niku sebuah contoh saja. Paham nggih? Allah ingin menghendaki pecundang untuk gelar pahlawan. Pahlawan mendapat gelar bajingan. Itu urusan dunia, tapi kelak di akhirat akan ditampakkan mana yang pecundang sesungguhnya, mana yang pahlawan sesungguhnya, mana yang al-alim sesungguhnya, mana yang al-jahil sesungguhnya. Nang donya si iso al-alim, al-alamah, waktu dan tempat kami persilahkan. Paham nggih? Paham tum? Jadi sing hati-hati, jangan sampai amal perbuatan akhirat dikejar dengan amaliyah dunia. Maksud ya Latif, bener. Memang walillahil asmaul husna fad'uhu biha. Allah punya nama-nama yang indah. Mintalah dengan nama-nama itu. Bener ya Latif khasiate kena nggunare rizki supaya Allah memudahkan rizki kita. Tapi ketika kadang diwe jaluk niku kan malah sangka wis bongkone Allahnya menjadi nomor 2 karena emosinya. Ketika belum emosi, ya Allah saya minta bojo, ya Allah saya minta istri, ya Allah saya minta istri, ya Allah sebulan kok belum kabul. Ngerti pura istri, ya Allah istri. Nah, mulai istri ini jadi nomor 1, Allah jadi mobil, ya Allah mobil, kula niki pengen mobil, ya Allah mobil nomornya kurang ajar. Paham nggih? Allah dicampuri apa? Mobil terus nomor loro. Mobil, omah, bojo ayu, ya Allah merpira wis. Sangka emosine ora apa? Ora hasil. Nah niku wong kira-kira krasa kok menomor sekian kan Allah. Cok krasa ora sampean utang, ya Allah utangku ki akeh, ya Allah. Utangnya nomor 1 Allah ya. Yang pertama ya Allah nang ngarep, ya Allah utang kula kathah. Terus ngangken mangko lho kuwi. Utangku ya Allah, debit kolektor wis ngeranteng utangku, ya Allah. Allah taruh setelah apa? Utang apa wong tukang syirik ora krasa kok kuwi. Paham nggih? Wis bener munine, ya Allah saya minta mobil. Malah sing dibayangke mobile, bukan merasa hina di hadapan Allah, merasa banyak dosa. Kan sama kayak kita minta ayam kepada hormat, tapi kita ngomongnya sama ayam, berarti hormat ora? Makanya seperti orang buta, orang ria itu seperti orang buta. Paham nggih? Karena di hatinya ada selain Allah. Ya lu cewek sing ayu, sing dihadepke cewek sing ayune niku nggih, ya seperti buta apa? Ya orang ria itu mirip orang buta apa mboten? Wong harusnya menghadap Allah malah menghadapnya makhluk. Ya Allah minta mobil mewah, sing terbayang mobil apa? Mewah. Tidak menghadirkan
Allah, kita seperti pemohon pengemis yang hina di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi nen diwe muhiqa dzikruh, nek mahaqa dzikra, nek muhiqa dzikruh, wis ora usah bahas kuwi nggih. Makane nang riwayat beliau man talabat dunya bi amalil akhirah tumisa wajhuhu wa muhiqa dzikruhu wa usbita ismuhu finnar. Paham ora? Nang ngomong lebih waca kuwi. Nek ora usah nggih. Yang bagian Ustaz Jumhur ini paham Ustaz bagian Hasan ini paham gue. Nah Allah tilangi nang riwayat beliau tumisa wajhu wa muhiqa dzikruhu wa usbita ismuhu, tapi nek Allah itu muncul kayak itu dine mantalabat dunia bi amalil akhirah tomasallah. Nek maksud nang ini kok tumisa sing kono kok tomasa lupa bareng. Paham nggih? Terkadang orang itu seperti itu. Saya kadang mendengar dua orang yang berdebat tapi tidak perlu. Yai niki mangke kita walimah niki lewat gang 2, kita walimah ini lewat gang 2. Bib. Soalnya gang satunya sempit. Nah, pengantar yang sebelahnya bukan, kita akan lewat sebelah toko biru. Akhirnya berdebat, bukan gang 2, bukan toko biru. Dari perdebatan kedua penjemput itu saya tanya, lah toko biru itu gang berapa? Akhirnya keduanya melongo lalu ngebel ke Sohibul Hajat, toko biru itu gang berapa? Gang 2. Lalu debat di Suwiman. Debat tanpa apa? Referensi. Nah aku malu debat Fudu berasa suburi, sering kula mendengar orang seperti itu. Nah, itu jadi pahlawan. Ya saya pura-pura tidak tahu saja. Bib, ini lewatnya gang 2 mobilnya. Habib itu besar, kalau gang 1 sempit. Nanti kita dari gang 2 masuk lonдрong baru sampai ke rumah Sohibul Hajat. Kata yang satunya, jangan lewatnya sebelah toko biru. Gang sebelah toko biru itu lebar. Ya enggak bisa, harus gang 2. Yang meneng kayak apa? Kira wis wong kayak apa? Akhirnya aku ngomong toko biru itu sebelahnya itu gang berapa? Akhirnya takut Sohibul Hajat, hei toko biru itu sebelahnya gang berapa? Gang 2. Oh bener, oh, ternyata lewatnya sebelah toko biru. Lah kan gang 2 kan ya, gang 2. Ternyata yang diperdebatkan itu sama, benarnya hanya beda apa? Istilah saja. Iki kaya maca hadis Thomas Allah wajhahu sing kene maca tumisa wajhu wa muhiqa dzikru wa sale Allah itu majhulkan. Wis paham ora paham rumoke kowe ah. Paham nggih? Maklum ke karo dia apa? Yo ilmu retorika bahasa Arab. Nek Kiai Warmat paham ora? Nah aku ngaji kon mulang kok kuwi terus yo sampean malah ora paham ah. Iki iki ndunge ngopo sih apa? Wis pokoke nang percaya wis ah. Pak Woco tumis Pak Woco kangkung yang pokoke apa? Niku wong niku cok debat tapi kaya kula mau selawat Fatih. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin al-Fatih lima uliqal khatim lima sabaq wa nasiril haqqa bil haqq. Ya taufik ngawur. Maksudnya wa nasiril haqqa sebenarnya wa nasiril haqqi bawi. Padahal kaya mau sing siji kondone lewat sebelah toko biru, sing siji lewat gang ujung-ujunge iki nang kono, tapi ini terangke iki angel. Sing siji amal siji mulghah. Paham nggih? Nasiril haqqi bil haqqi, nasiril haqqi bil haqqi, terserah Anda. Paham nggih? Itu sebuah contoh saja. Paham napa mboten? Mboten. Paham ora nek diceritake retorika bahasa Arab mboten ya, sepenting tahu krungu maca gampang apa ngalahke wong nggih. Tapi yo sampean ngaji ngudu ngono gundul macane karepe dhewe.
Mulane bener kabeh jebule sampean macane salah kabeh malah ora lewat sebelah toko biru malah toko ireng nggih. Temune Kang Buntu nggih. Paham? Niku cok ana wong debat kaya ngoten makane dalam riwayat lain ana hadis man talaba dunya bi amalil akhirah tumisa wajhuhu wa muhiqa dzikruhu wa usbita ismuhu. Tapi nek Imam Haddad riwayat Tabrani menghadirkan hadis ancaman bagi orang-orang yang melakukan ria. Ria itu dalam bahasa Rasulullah talabat dunya bi'amalil akhirah dhamasallahu wajhah, dia buta pandangan matanya, buta pandangan wajahnya. Ya memang kayak orang buta pura. Nek dipikir-pikir sampean Allahu Akbar lillahi ta'ala tapi ketemuan brono dandap napa mboten bahasa Arabe mudab-dab nggih, bahasa Jawane dandap, bahasa Arabe apa mudab-dabina nggih bangsa wong dandap. Memang mirip bahasa Jawane dandap, bahasa Arabe mudab-dab. Paham nggih? Wa mahaqqa dzikrahu, dan Allah akan menghancur leburkan sebutan namanya. Dulu dipanggil kiai, nangkono dipanggil hai penipu, naudzubillah min dzalik, hai pendusta. Oh, cebuno Kiai Taufik itu tukang bujuk. Bujuk bahasa Jawa Timur nggih. Bujukin apa? Ngapusi wong pirang-pirang. Naudzubillah min dzalik. Mesti wong santai saja. Paham nggih? Ora kuwatir sampean besok nek reputasine sampean dihancurkan sehancur-hancurnya di hadapan halayak ramai. Nek ngonde nang donya sik di rusak reputasine karo wong sing menurut dhewe ora penting, wis kuwatir napa mboten? Hah? Duh namaku, aduh engko perlu tak anyak iki, kudu tak parani iki banget jake apa-apanan, kegoblokan yang nyata nggih. Tapi nek sampean wong politik, wong berpengaruh, pengajaran yo monggo, ora salah wong pasale yo pencemaran. Besok nek wis kowe dicemarkan oleh Allah, asline ora dicemarkan nggih. Pancen cemar temenan sampean. Allah kok mau apusi, Allah kok mau tipu bendino Allahu Akbar, jebuno mengecilkan Allah. Tiap hari lillahi ta'ala jebuno li tolabit dunia, jebuno untuk kepentingan ligar di dunia, untuk kepentingan dunia. Tidak salah. Sahabat misale dijaluki donga njaluk bayaran ki ono. Wahai sahabat, saya minta doa agar kepala suku kami ini sembuh. Ya boleh, kamu minta doa ke saya, asal saya dibayar 30 ekor kambing. Tidak masalah, itu urusan lisan. Sahabat hatinya telah bersih dari monen duwe ilmu. Kengko sampean ki tiru padahal ria temenan oke. Paham nggih? Salahnya itu bukan di ngucap oke, saya doakan. Tapi lo bayar saya kambing 30 kambing oh. Bukan di situnya, di hatinya. Kenapa nang lisan mboten kula niku ikhlas saestu. Wa tapi jerone tolabut dunia. Wong sufi aja gampang ketipu nggih. Nang lisane bukane masyayikh dhewe akeh sing terang-terangan. Kula niku sering cok isin kula ngaos tafsir Munir karo beliau Mbah Yesuki Masyhadi. Tiap asar privat saya kadang tafsir Munir, kadang Hujjah Ahlussunnah wal Jamaah atau kitab-kitab yang berhubungan dengan kejadian peristiwa saat itu. Saya mengaji kepada beliau karena saat itu saya sedang kere-pekir
Ya saya nabung, punya uang 2.000, 1.000 sampai 50.000 atau kadang sampai 20.000. Kadang apa seminggu sekali apa setengah bulan pisan wis sudah pantes tak hadiah ke beliau. Saya taruh di amplop tak salam ke bukain nang ngarepku sing kadang nyungisin gitu. Wis salaman dibuka. Ah, 20.000 pego 20.000. Hatiku sampai yakin mirang-mirang nyong bahaya. Yang sih saya belum tahu karena gue share, nah, yakin lah 10.000 share, nah. Niku wong-wong sing wis tekan ilmune, ya saya tidak suudzon kepada beliau, yakin kiai kok metu duiten. Oh, beliau ilmune wis mumpuni. Wong Mbah Maksum dhewe wis ngentuke beliau mulang ya Pak Pati-pati wis entuk izin ti gurune ilmune wis apa? Wani kowe dadi kiai buka amplopé nang ngarepe tamu-tamu, dibukai kadang nek sing 5.000 yakin lah. Saya kena nggak tuku koyo otak iki ya. Ya ojo tiru sampean, men wis tuwa tiru Pak ora. Ya murid yang baik kan mesti pengin ngai hadiah apa gurune, wong diulang bendino maksudnya ora ngei kae iki. Niku kulone sampean tak ora paham nggih. Nah, bukan berarti seperti itu tolak dunia, karena ria itu harus kita yakini itu urusan apa hati. Paham nggih? Kadang orang itu harus ria kayak sing katoke. Enggak, saya ikhlas, lillah saya enggak butuh ini. Wah, wong ikhlas kayak dibunuh jerone menyala ora duniawi tegese tujuan apa dunia itu wong santai bae ora usah kakean acting duneke ya Pak ora diarani ya kamu harus lebih prihatin ketika kelak muhiqadz dzikru atau ketika mahaqadz dzikru ketika kau dihancur leburkan reputasimu di hadapan masyarakat banyak. Nauzubillah summa wirange kaya ngopo wis nang donya di al mukarram al alim nang kono ya ghadir wahai pendurhaka ya fajir wahai orang yang menyimpang ya ghadir wahai pecundang kadzabta engkau seorang pendusta engkau penipu isar isin pura isin ora sir boten soalnya luwe isin itu nek ketanggane nen luwe isin nek diunekke kancane paham nggih maka barang siapa mencari dunia dengan perbuatan akhirat Allah menghapus wajahnya yakni menghapus pandangan mata di wajahnya. Cara wong entuk kasar ya. Niki contoh bahasa kasar. Arek mau dipicek-piceke karo apa? Gusti Allah kok picek. Ngamal karo aku tapi menyekutukan diriku dengan berbagai masalahmu. Kowe kok njaluk ijabah. Jadi ketarung ijabah iki dudu kehebatanmu karena Allah wis dugal mbura karo kowe. Ini harus kalau terus berarti gue malah apa mensekutukanku arang picek kowe cara apa nyah ge apa ojo palango takabur paham ge niku ciri-ciri kekasih Allah nek doanya kabul dia khawatir apakah Allah sedemikian bencinya sehingga doa saya cepat kabul nek ora kabul dia seneng malah weruh kekurangan. Memang saya ini enggak pantas, yang penting saya sudah minta. Karena dhewe iki bangsa wali nggih. Tuwane nang gili, bang doa ijabah wah wali iki aku. Apa ora ijabah. Bi muhiqa dzikru. Dirusak reputasinya nang donya iki pusing jemene besok dilebur sebutan namanya kiainya bredel. Dokternya bredel paham nggih napa malih
Al-Mukarramnya dibredel, Al-Hafidnya dibredel, wa asbata ismahu finnar. Rawahu Tabrani. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam At-Tabrani. Ini warning, ancaman orang-orang yang riya. Maka man talabad dunya bi amalil akhirah yakni al-murai. Orang yang mencari dunia dengan amal akhirat, yaitu orang-orang yang riya. Nah, satu hadis lagi ini. Setelah satu hadis ini, berikutnya akan membahas bagaimana cara agar hati tidak riya. Menurut petunjuk guru-guru kita, menurut petunjuk Qutbil Irsyad wa Ghausil Bilad, menurut petunjuk guru-gurunya sampai Imam Ghazali ya. Kiat-kiatnya, caranya. Tapi satu hadis lagi dalil bahwa kita ini hendaklah bahkan wajib nggih untuk membersihkan riya, bukan dari lahiriah kita, karena riya itu adalah batiniah. Cuman orang-orang yang khos, orang-orang yang bermata tajam akan mampu melihat cahaya riya dari penampilan orang-orang yang di hatinya menyimpan riya. Wis terbuka hijab, wong nangat di hatine orang ada riya, satu biji sawi itu bagi orang seperti Syekh Jalaluddin Rumi akan tampak dari caranya bicara, caranya dia bernafas. Wah, emosi ke pidato bo karo ngos-ngosan kayak kaya rocker nggih. Tahu dari mana hati yang ya nabiul hikmah, mana hati yang ya nabi, bahasa Indonesianya apa? Mata air dia mengalirkan, menumbuhkan hikmah, mana hati yang menyebarkan riya niku sing hati-hati. Kalau ilmune wis dhuwur malah cok iso nipu wong. Maksudnya nipu wong kata riya jebuna apa? Ikhlas. Kaya mau misalnya Mbah Yesuki piamblope dibuka nang ngarepe apa? Tamune karo 20.000 si ono ibu ora gitu. Boten yai wis ngenjang malih itu pendek kok. Hah? Wong ngenjang malih. Ya wis sak mending aja 20.000 bisa. Niku contoh dia mendidik secara haliah. Ora usah dadi wong kakean apa acting gaya-gaya biasa bae ora masalah. Tapi ya itu aja biru Ustaz Jumhuri mudah-mudahan itu buka nang ngarep sini 2000 mirang-mirang ke wong nggih. Dan belum tentu orang yang begitu disebut mencari dunia. Orang yang saya ikhlas, saya lillah, berarti dia betul-betul ikhlas. Itu bukan di lisan. Riya itu juga bukan di lesan atau perbuatan, tapi di hati. Maka satu hadis lagi, waqala alaihi salatu wassalam, dan baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, man ahsana sholat. Nah, ini ciri-ciri secara lahiriah orang yang riya itu, walaupun di hati ciri-ciri lahiriahnya ada, maka biar kita tahu apakah di hati kita ini masih ada riak-riak keriaan ya. Man ahsana sholat, siapa memperbaiki sholatnya dibagus-baguskan, haitsu yarahun nas, ketika dilihat manusia, wasa sholat, dan sholatnya semrawut, haitsu yakhlu, ketika sepi tidak dilihat orang, fatilka istihanatun istihana biharabbah, maka dia bukan sholat tetapi dia sedang menghina Tuhannya. Ngece bahasa Jawa ngece. Wong riya kata Allahu Akbar jebuna ngece apa? Jare Kanjeng Nabi loh. Bagaimana kita disamakan dengan orang buta, disamakan dengan orang yang mengejek Tuhan? Maksud hadis riwayat Imam Al-Baihaqi ini bagaimana? Insyaallah pertemuan berikutnya. Wallahu a'lamu bishawab.